Puji Tuhan, dalam memberikan sebuah pelayanan kepada jemaat, kita harus melakukannya dengan gratis. Nah, firman Tuhan di Matius pasal 10 ayat 8 dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Firman Tuhan ini artinya Tuhan Yesus berpesan pada kita untuk melakukan semua pelayanan yang ada, entah itu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang sakit kusta, dan juga mengusir setan. Semua ini pelayanan terkesan ini luar biasa, tetapi Tuhan berpesan pada kita, jangan kita patok dengan tarif, artinya meminta bayaran. Nah, Tuhan Yesus berpesan pada kita bahwa kita mendapatkan itu semua dari Tuhan dengan cuma-cuma. Karena itu wajib kita berikan juga dengan cuma-cuma. Nah, hari-hari ini saya mau berkata bahwa ketika kita melayani orang-orang yang sakit, kita ini jangan melihat bahwa itu jemaat yang kita layani ini bawa mobil, kaya, rumahnya besar atau gimana. Dengan harapan kau sehabis kita melayani, kita dapat berkat dari situ. Nah, ini sangat berbahaya kalau begitu. Atau kalau kita memberitakan firman, entah itu pemberitaan firman di YouTube, di mana dan sebagainya, hanya orang-orang yang menjadi member kita dengan bayaran setahun sekian persembahannya. Nah, orang-orang tersebut yang bisa menikmati khotbahnya kita. Bapak dan Ibu, kalau semua pelayanan dilakukan dengan cara begitu, saya mau berkata bahwa itu sudah kesannya komersil. Dan Tuhan tidak menyuruh kita untuk melakukan hal itu. Nah, yang sering kali terjadi adalah hati kita ingin mencari sebuah keuntungan atau profit. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kita perlu menjaga hati kita, khususnya kita yang melayani Tuhan. Jangan sampai kita melayani dan dengan ujung-ujung kita mengharapkan imbalan atau bayar jasa kita. Memang kalau kita melakukan pelayanan, orang mau memberkati kita atau gimana dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau kita memberikan pelayanan itu dengan berharap dibayar. Nah, hari-hari ini saya tahu bahwa kita membutuhkan uang, dana yang besar untuk membangun sebuah pelayanan, apalagi di kota besar. Nah, semua perlu dibayar, dari sewa gedung, pelayan di altar, dan lain sebagainya, bahkan transportasi dan sebagainya. Tetapi saya mau berkata, Bapak dan Ibu, miliki hati yang punya motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Jangan sampai hati kita dikuasai oleh keinginan hawa nafsu untuk dibayar. Nah, ini bermasalah, Bapak dan Ibu. Pastikan kalau kita melayani Tuhan, hati kita benar-benar tulus. Kalau hati kita mulai tercemar, apalagi sampai berani-beraninya kita dalam pelayanan, kita memasang tarif tertentu. Dan jika orang mau memanggil kita, ini tarif yang harus dia bayar. Ini yang harus dia berikan. Saya mau berkata, itu sudah salah. Nah, Bapak dan Ibu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini firman dikatakan kalau orang mau memberikan persembahan kepada kita, berapapun besarnya dan sebagainya, dan biar orang itu memberikannya menurut kerelaan hatinya, di mana dia tergerak untuk memberkati kita. Dengan dia melihat pelayanan kita, dia mendengar khotbah yang kita sampaikan, dan dengan dia menerima doa kesembuhan ilahi dari Tuhan Yesus lewat tangan kita dan sebagainya. Nah, orang itu ketika mau memberkati, dia memberkati dengan kerelaan hatinya, bukan karena dia takut kalau dia tidak memberkati, dia akan diomongkan, atau dia merasa memang itu habis doa harus dibayar. Nah, ini sebuah hal yang salah. Nah, ketika kalau dia mau memberi, biar dia memberi dengan sukacita, keleran hati. Dan Alkitab berkata, bukan karena paksaan. Saya percaya kalau kita
prinsip hati kita benar di hadapan Tuhan, bahwa kita melayani dengan mata tertuju pada Tuhan. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan, dan kita memberikan pelayanan itu secara gratis. Dan saya percaya semua pelayanan ini akan pasti Tuhan berkati. Maju terus dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin.